Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana, Jumat 11 September 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu berjudul Kejujuran. Nama Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dapat memahami dan mengerti firman Tuhan hari ini. Anak-anak lipat tangan, pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita dan juga damai sejahtera yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami, menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ambil Alkitabnya ya. Kita akan membuka dari kitab Ulangan ya. Dari kitab Ulangan 22 ayat 3. Kitab Ulangan pasal 22 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya. Ulangan 22 ayat 3. 1, 2, 3. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Kita baca sekali lagi ya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Nah, anak-anak,
Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pura-pura tidak tahu. Ada sebuah cerita. Pada suatu hari, Dito meninggalkan kelas paling akhir karena dia harus melaksanakan tugas piket kelas. Nah, secara tidak sengaja, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah meja. Ternyata di atas meja ada sebuah benda yang tergeletak. Setelah dilihat, ternyata adalah kotak pensil milik temannya, Dodit. Pada awalnya, ia pura-pura tidak mengetahuinya. Dia ingin mendiamkan saja kotak pensil itu tertinggal di dalam kelas. Tetapi, karena sejak kecil dia sudah dilatih untuk jujur, maka ia pun segera menepiskan pikiran negatifnya itu. Bergegas, dia ambil kotak pensil itu, dia simpan, dan dia berencana akan mengembalikan kotak pensil itu kepada Dodit nanti sore. Nah, anak-anak, hari ini kita juga sudah membaca dari Alkitab, dari Ulangan 22 ayat 3 tadi. Dikatakan bahwa tindakan yang benar ketika kita menemukan barang milik orang lain, entah itu hewan peliharaan atau mungkin lembu, domba, keledai, bahkan mungkin pakaian dan barang berharga milik orang lain. Kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Kita harus segera mengembalikannya. Nah, apa jadinya kalau yang menjadi pemilik barang tersebut tidak kita kenal atau orangnya tinggal jauh dari kita? Kita harus menyimpannya terlebih dahulu, dan apabila pemiliknya mencari, barang tersebut akan kita serahkan kembali dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, kita mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Kita kehilangan suatu barang yang kita sayangi atau yang paling berharga untuk kita. Kita berharap ada orang lain yang menemukannya dan mengembalikannya kepada kita dalam keadaan baik dan utuh. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaknya kita boleh bersikap dengan lebih baik apabila kita menemukan barang milik orang lain. Demikian anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Buka tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap apabila kami menemukan barang milik orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk jujur, untuk peduli, dan untuk mengembalikan dengan utuh barang yang kami temukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan seluruh aktivitas kami dari pagi hingga malam hari nanti ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Bohong-bohong itu
diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Lisa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah. Jumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.